Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang Kristen disebut di dalam Alkitab sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan jikalau kita bicara murid, maka sangat erat hubungannya dengan belajar. Oleh karena itu saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak berhenti belajar dan belajar dari Kristus. Tanpa kita belajar dari Kristus, kita tidak pernah dapat bertumbuh dengan sehat iman kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang mana seumur hidup kita melakukan pembelajaran, itu adalah terkait dengan berdoa. Saudara, kita semua sadar bahwa berdoa itu penting. Namun, kita juga sadar, kita seringkali menjadi orang Kristen yang malas untuk berdoa. Saudara, berdoa tidak sama dengan makan obat dokter yang sekali minum terasa efeknya. Tidak demikian dengan berdoa. Sekali kita berdoa, kita tidak melihat efeknya. Karena memang Tuhan kita acap kali bekerja dengan prosesnya sendiri dan waktunya sendiri. Saudara, berdoa itu mengikuti irama Tuhan, bukan mengatur irama Tuhan. Tanpa kita memiliki kehidupan doa yang disiplin, maka kita akan hidup mengikuti irama dunia ini. Ketika dunia mempercepat kehidupan, maka kita akan mengejarnya. Bukankah hari ini kehidupan kita semakin dipacu, yaitu dipacu lebih cepat, dipacu lebih untung, dipacu lebih sukses? Di mana akhir dari kehidupan yang dipacu seperti itu? Tentu ada yang terkorbankan. Yang umum yang dikorbankan adalah relasi kasih. Dan itu umumnya adalah keluarga. Saudara, berdoa merupakan cara Tuhan mengatur percepatan kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Tuhan Yesus dan pohon ara berlanjut dengan pertanyaan murid-muridnya ketika mereka melihat bagaimana pohon ara yang dijumpai Yesus itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Mereka bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi. Saudara, pesan Tuhan Yesus menjadi pesan yang sangat penting ketika kita mau belajar berdoa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pelajaran penting di dalam hal berdoa adalah percayalah kepada Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya terkait dengan apa yang terjadi dengan pohon ara yang dijumpai Tuhan Yesus yang telah menjadi kering sampai ke akar-akarnya adalah terkait dengan doa. Saudara, ketika kita bicara tentang berdoa, maka saudara, kita mempunyai satu pemahaman yang sama, saya percaya. Bahwa kita berdoa karena kita adalah orang beriman. Kalau kita bukan orang beriman, kita tidak akan berdoa. Namun saudara, pada saat yang sama ketika kita berdoa, kita bisa berdoa dengan tidak beriman kepada Tuhan. Kita berkata-kata, namun kita tidak terlalu percaya dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara, itu merupakan hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita berdoa sebagai kewajiban kita berdoa, tanpa kita mengimani apa yang kita doakan. Saudara, Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang penting mengenai doa dari bagian ini adalah, saudara, pelajaran yang penting yang pertama-tama ketika kita berdoa adalah, percayalah kepada Allah. Saudara, apa artinya percayalah kepada Allah? Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan percaya itu artinya engkau dan saya tidak bimbang. Tidak bimbang itu artinya engkau tidak ragu-ragu. Engkau tidak ragu-ragu dengan Tuhan. Saudara, bagaimana saya tidak ragu-ragu dengan Tuhan? Saudara, salah satu yang sangat penting adalah saudara dan saya mengenal Tuhan dalam hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan menolong kita di dalam kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang kita kenal, menolong kita dalam hal kita berdoa dengan tidak bimbang. Saudara, berdoa dengan tidak bimbang, Tuhan Yesus melanjutkan penjelasannya yang dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, itu adalah doa yang tidak bimbang. Yaitu percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apa artinya? Saudara, di sini bukan sugesti bagi diri kita. Bukan. Tetapi percaya bahwa kamu telah menerimanya, memberitahukan kepada kita, kita dapat mengandalkan Tuhan. Dia sanggup memberikan apa yang kita minta. Dan kita tidak ragu itu, saudara. Ketidakraguan kita itu dinyatakan dengan kesadaran bahwa kita telah berdoa kepadanya dan kita telah menerimanya. Saudara, itulah orang-orang percaya yang berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Yaitu saudara, dia tidak bimbang. Dia tidak ragu karena dia mengenal Tuhan. Bagaimana membuktikan dia tidak ragu? Saudara, setelah dia berdoa, dia sebagai orang yang telah menerimanya. Disitulah saudara-saudara, kita orang yang berdoa dengan iman, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita. Kita tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Karena kita percaya apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dia yang berdaulat, dia yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa yang dia mau lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, pelajaran pertama yang sangat penting dalam hal berdoa adalah percayalah kepada Allah. Yang kedua, pelajaran kedua yang penting di dalam hal berdoa adalah rekonsiliasi. Saudara, firman Tuhan berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan pelajaran kedua ketika kita berdoa. Saudara, berdoa adalah relasi kasih. Saudara, berdoa adalah relasi kasih antara kita dengan Bapa. Namun saudara, relasi kasih itu terjadi karena rekonsiliasi di dalam Kristus, di mana dosa-dosa kita telah diampuni oleh Bapa di surga. Dan saudara, pada saat yang sama, Tuhan menghendaki kita pun rekonsiliasi dengan sesama manusia. Maka itu saudara, Tuhan Yesus berkata, jikalau ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, ampunilah terlebih dahulu. Saudara, artinya apa saudara? Saudara, relasi engkau dengan Tuhan dapat terganggu ketika engkau tidak mengampuni orang lain. Karena Bapa menghendaki sebagai anak-anak Allah, kita adalah sebagai pembawa damai. Orang-orang yang membawa damai itu adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekonsiliasi mengingatkan kepada kita bahwa berdoa bukan karena jasa kita. Berdoa adalah anugerah Tuhan. Berdoa karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh darah Yesus Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa kita berdoa kepada Tuhan. Bukan semata-mata ketika kita ada kebutuhan. Bukan semata-mata ketika hidup kita terancam. Tetapi saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Di situ saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih yang Tuhan berikan kepada kita, memberikan kasih kita kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, kita mengasihi orang lain. Saudara, ingatlah pelajaran kedua yang penting mengenai doa adalah rekonsiliasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu, menolong kami, mengajar kami bagaimana kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.